Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Sebelum itu, kita akan bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita, Bapakku datang padamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Di mana Bapa kami ingin kebaktian Bapa, berkatilah Bapa kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Begitu juga Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah agar tidak terhalang kasih Kau yang ingin Kau berikan kepada kami. Begitu juga Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja mau tidak sengaja, hapuskanlah agar tidak terhalang kasih karunia yang ingin Kau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu, Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita akan kembali bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita, Karya Terbesar. Selalu di setiap waktuku.
berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adapun ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari kitab Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk menghafal hafalan, memvideokan dan membuat gerakannya, dan jangan lupa dikirimkan ke nomor WA yang ada di sini ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan serta sukacita. Kami bisa mengikuti ibadah kami walaupun kami harus melakukannya secara online. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita ikuti, demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa di antara kalian yang ingin berhasil? Tentu semuanya ingin berhasil ya. Mungkin saat ini adik-adik memiliki cita-cita. Ada yang bercita-cita menjadi seorang guru, ada yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi polisi, polwan, pilot, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan agar bisa meraih cita-cita tersebut? Pastilah adik-adik harus rajin belajar dan rajin berlatih. Tetapi satu hal yang juga tidak boleh ketinggalan, yaitu selalu menyerahkan diri untuk bersama dengan Yesus dalam melakukan pekerjaan ataupun cita-cita. Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan kepada kita kepintaran, dan dia juga akan menyertai kita senantiasa. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini merupakan pengalaman murid-murid Yesus yang berhasil ketika mereka mau melakukan perintah Yesus. Dikatakan bahwa Petrus kembali melaut untuk menangkap ikan. Dia bersama dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Namun mulai dari malam hingga siang hari mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun di jala mereka. Saat itulah Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka, kepada murid-murid itu. Meskipun para murid belum menyadari bahwa itu adalah Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Suatu perintah yang kemudian diikuti dan dilakukan oleh para murid. Ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, para murid itu pun berhasil mendapatkan ikan, padahal sudah satu malaman sebelumnya mereka di sana dan tidak mendapatkan seekor pun ikan. Tetapi ketika mereka mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka mendapatkan ikan yang banyak, bahkan dikatakan sebanyak 153 ekor jumlahnya. Seandainya para murid itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, pastilah mereka tidak berhasil. Pastilah mereka tidak mendapatkan sejumlah ikan itu. Tetapi karena para murid itu taat, mereka patuh, mereka melakukan perkataan ataupun perintah Yesus, maka mereka berhasil. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengejar cita-cita yang adik-adik miliki saat ini, tentu akan menghadapi berbagai tantangan, tentu ada rintangannya. Maka tetaplah berjalan bersama Yesus, karena Yesus yang akan memberikan kekuatan, dan tetaplah percaya kepada firman-Nya. Dia akan membuat anak-anaknya mendapatkan keberhasilan, asalkan adik-adik semua mau terus berharap dan berusaha, dan tentu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mari kita tetap berpengharapan kepada Dia, karena bersama Yesus kita akan memiliki keberhasilan. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan,
untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman Tuhan itu memberikan kepada kami semangat yang baru di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam kami memiliki cita-cita, kami selalu berpengharapan bersama Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan panjang umur, berikan sukacita, agar semakin bertambahlah sukacita kami di dalam kehidupan ini. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami dan juga teman-teman kami. Engkaulah yang memberikan kesehatan, Engkau yang menambahkan berkat-Mu kepada mereka. Engkau jagai kami Bapa, sehingga kehidupan kami semakin lebih baik lagi dan selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, seluruh kegiatan kami, aktivitas kami yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini, kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami dari hari ke hari, dan ampuni kami Tuhan untuk dosa-dosa kami yang kami perbuat, agar tidak terhalang segala kasih karunia yang akan Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, ayo kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi, bawa persembahanku. Bawa persembahanku, bawa dengan suka, dengan rela hatiku, janganlah jemu. Bawa persembahanku, bawa dengan suka, bawa persembahanku, tentang sukacitamu, bawa persembahanku, ucaplah syukur. Untuk menutup ibadah kita, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kebaktian online hari ini. Jangan lupa mengikuti kebaktian online untuk minggu depan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!